selamat berjumpa kembali sahabatku. Jadi ini untuk yang bagian kelima, sekaligus Bang Gus akan memberikan sharing bagaimana untuk menata tabu lampot itu agar tanaman kita ke depannya itu selalu gembur walaupun di media pot. Nah, tentu ini Bang Gus sudah pernah memberikan sharing untuk menata tabu lampot. Bang Gus ulang kembali agar sahabat semua itu jelas. Karena barangkali video yang terbaru ini lebih bermanfaat untuk sahabat semuanya, untuk penggemar tanam-tanaman di lahan pot, di lahan sempit. Sebab apa kawan? Bang Gus perlu mengulang-ulang seperti ini. Semua tanaman Bang Gus ini betul-betul akar yang bagian bawah itu tidak menyentuh tanah kawan. Jadi betul-betul murni, bukan kok akar yang misalnya seperti ini terus tembus ke tanah, bukan kawan. Jadi betul-betul di lantai satu. Nah, ini kita simak bersama-sama. Sahabatku semuanya, kita perhatikan ini kosong. Nah, Bang Gus itu biasa melakukannya tuh dengan ranting-ranting kering kawan. Usahakan ketika sahabatku semuanya melakukan penataan yang paling bawah, usahakan ranting-ranting kering seperti ini. Nah, usahakan media ranting kering. Tapi sahabatku boleh melakukan dengan batu, genting dan sebagainya. Kalau Bang Gus dengan ranting kering. Ini agar aktivitas biologi tanah walaupun di pot itu akan sangat bagus. Sekaligus tanaman kita di pot itu walaupun 10 tahun, 20 tahun kita tidak perlu mengganti media. Sebab aktivitas biologi tanah sini itu terpenuhi. Jadi ada unsur-unsur cacing tanah, mikroba tanah yang selalu terus berkolaborasi di dalam media tanam ini, sehingga tanaman kita di tabu lampot walaupun sudah bertahun tidak perlu kita ganti media. Buahnya akan bagus, ada akar yang baik, batang yang baik, daun yang baik, juga bisa berbuah. Nah, setelah seperti ini kawan, ini kita tutup dengan media tanam tanah seperti ini. Nah, kita tutup dengan media tanam tanah seperti ini. Nah, cukup seperti ini. Nah, kemudian Bang Gus tetap akan mengisinya dengan kompos-kompos hijau daun. Usahakan kawan, kompos hijau daun ketika kita letakkan seperti ini, usahakan yang sudah kering, jangan yang sudah basah. Sebenarnya yang sudah basah, yang masih basah nggak apa-apa kawan. Tapi ada efek ketika kita memindahkan tanaman kita dalam pot, media kompos hijau daun ini masih hijau. Kalau tanaman kita dalam fase generatif pembungaan itu bisa rontok karena ini ada unsur kimiawi, ada proses-proses tertentu yang Bang Gus tidak berhak untuk menerangkannya, sehingga ini Bang Gus ulang sekali lagi, ketika kita menaruh kompos hijau daun di dalam media pot ini dalam keadaan masih basah kawan, itu berakibat tanaman kita yang baru kita pindah dalam fase generatif akan rontok, kecuali itu tanaman lama. Sedangkan Bang Gus sudah pernah memberikan sharing agar ini semuanya itu jelas. Jadi kita taruh pupuk hijau daun sebanyak-banyaknya seperti ini. Kalau bisa usahakan yang kering. Nah, kemudian kita taruh lagi media tanam tanah. Jadi struktur antara pupuk hijau daun, antara media tanam tanah, ranting yang paling bawah ini sangat penting ke depannya. Jadi tidak perlu kita mengganti media tanam itu terus-menerus 2 tahun sekali. Nah, itu berbeda karena Bang Gus di sini itu berfokus pada tanaman berakar tunggang, akar baik, batang baik, daun baik, juga bisa berbuah. Nah, itu yang Bang Gus harapkan. Jadi bukan tanaman yang sekiranya itu hanya batang daunnya saja. Ini juga yang Bang Gus harapkan tuh ada buah generatif, juga batang daun vegetatif yang baik. Lah seperti ini saja kawan. Nah, kita perhatikan sama-sama. Ini dalamnya sudah kompos hijau daun, memungkinkan media tanah di sini itu aktivitas biologi tanahnya itu sangat aktif. Jadi kita tidak perlu menggantinya 2 tahun seumur hidup. Nah, untuk rawatan selanjutnya setelah tanaman kita taruh sini kan Bang Gus sering memberikan sharing, akan Bang Gus ulang kembali. Nah, seperti ini kawan. Nah, kemudian ini tanaman kedondong kawan. Kita bisa melakukan teknik rawatan vegetatif itu seperti ini. Yang dimaksud Bang Gus dengan rawatan vegetatif itu rawatan dari awal pertumbuhan. Di mana tanaman ini kita persiapkan tuh bukan langsung tenggelam. Jadi ini perakaran bagian atas tuh bisa menyerap nutrisi dengan mudah. Ketika kita pupuk hijau daun,
kita berikan kompos hijau daun, air cukup. Yang kedua itu sangat penting oksigen di sini. Jadi oksigen itu sangat penting diperlukan oleh tanaman. Jadi kadang-kadang itu kita lupakan kawan. Tanaman itu hanya disiram pupuk, sedangkan kita memperhitungkan bagaimana tanaman ini menyerap oksigen dengan bagus, tidak kita perhitungkan. Ini tentu harus kita perhitungkan. Nah, sesuai dengan unggahan video Bangkus yang sebelumnya, kita karena tanaman ini dalam fase vegetatif, jadi belum ke generatif, ke dondong, kita buka langsung saja bagian bawah. Jadi kita membukanya tuh bisa dengan pisau, bisa dengan tangan, asal ini kita sobek seperti ini. Jadi kita perhatikan kawan, jadi ini betul-betul tanaman Bangkus dari stek. Ini usianya sudah sekitar 85 hari, jadi hampir 3 bulan. Nah, biasanya seperti ini kawan, Bangkus itu tanaman ini siap untuk berbunga sekitar 4 bulan sampai 6 bulan. Jadi 4 bulan setengah sampai 6 bulan. Nah, dan kompos hijau daun itu akan berkolaborasi, bekerja sama dengan baik. Walaupun di dalam pot, dalam masa yang akan datang, waktu yang panjang, ini semuanya akan mendatangkan simbiosis mutualisme, di mana ada hubungan yang menguntungkan, ada mikroba tanah, ada cacing tanah. Walaupun cuma kompos hijau daun, ketika mikroba tanah, cacing tanah memakan kompos hijau daun atau hewan-hewan yang lainnya, tentu hewan-hewan seperti itu mengeluarkan kotoran. Nah, kotoran-kotoran itu sangat diperlukan oleh tumbuhan di sini. Jadi ini adalah kapasitas yang sesuai yang diperlukan oleh tumbuhan. Dari kotoran itu akhirnya mendatangkan jenis hewan-hewan tanah yang lain lagi, sehingga tanaman kita itu betul-betul di masa yang akan datang, masa yang akan panjang itu mendatangkan simbiosis mutualisme. Jadi tidak perlu kita ini harus membongkar setiap 2 tahun kita ganti. Ya kita capek kawan. Saya rasa dengan teknik seperti ini, unsur mikroba tanah, aktivitas biologi tanah, unsur-unsur ion positif itu bereaksi aktif kawan. Jadi sudah lengkap. Kalau kita memupuk dengan pupuk kandang yang sudah jadi juga bagus, tetapi dengan hijau daun seperti ini mendatangkan mikroba tanah, cacing tanah, mikroba tanah, binatang yang di sini semuanya itu juga mengeluarkan kotoran. Nah, itu standar yang diperlukan oleh tanaman. Jadi sama jangka panjangnya itu juga terpenuhi unsur pupuk kandang di sini kawan. Walaupun kita tidak pernah memupuk kandangnya, inilah manfaat pupuk hijau daun, juga rawatan teknik vegetatif, agar sahabat semuanya di lahan sempit, di lahan yang semua akar bawah itu betul-betul di atas lantai, tidak menyentuh tanah. Nah, kalau akar bawah itu masuk ke dalam tanah itu sama aja kawan dengan di tanah. Nah, sedangkan kita di lantai 1 seperti ini kan bawahnya jelas tidak mungkin ada tanah. Kalaupun ada itu kan cuma rekayasa kita gitu. Nah, seperti ini kawan jadinya. Karena ini tanaman yang baru, kita menyiramnya airnya juga cuma seperlunya saja kawan, agar ini tanahnya tidak tergerus keluar, karena ini tanaman yang baru. Nah, kita siram-siram saja seperti ini. Tentu saja setelah seperti ini kawan, kita langsung bisa menggunakan rawatan-rawatan seperti ini. Jadi ini kan ada berapa ranting, ada berapa tunas yang tumbuh, tentu kita bisa buang seperti ini. Kita bisa langsung ambil dengan tanah, nggak apa-apa, dengan tangan maksudnya, seperti inilah kita ambil. Nah, langsung aja kawan kita taruh seperti ini. Demikianlah sahabatku semuanya, sharing dari Bangkus. Tentu kita sebagai manusia itu juga banyak belajar. Barangkali ada keilmuan Bangkus ini yang bertentangan sahabat semuanya, itu Bangkus juga minta maaf. Sebab dengan cara Bangkus sendiri, Bangkus juga terus belajar kawan. Jadi sahabat semuanya yang menyimak unggahan video Bangkus di lahan sempit di lantai 1 seperti ini, tidak ada media tanah, lahan tanah luas, hanya di pot, bisa mencoba teknik Bangkus seperti ini. Dan ini sangat banyak manfaatnya, berkali-kali Bangkus ulang.
Tidak perlu kita mengganti media tanam setiap 2 tahun, 3 tahun, 5, tidak perlu kawan. Dengan seperti ini terpicunya aktivitas biologi tanah sekaligus rawatan vegetatif seperti ini menjadikan tanaman ini mudah menyerap nutrisi, mudah menyerap terpenuhi unsur-unsur oksigen di dalam ini. Jadi sekiranya sekali lagi ya banyak kesalahan kata-kata Bangkus juga mohon maaf kawan. Semoga bermanfaat. Kita simak kelanjutannya ini bagian yang keempat, yang kelima juga akan Bagus memberikan sharing dari manfaat-manfaat setelah kita melakukan teknik seperti ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.